Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat yang begitu banyak begitu ya yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga di siang hari ini Selasa 11 Oktober 2020 kita masih bisa bertemu di sesi pembelajaran PAI kelas 8 SMP Bintang Madani. Baik teman-teman, bab yang kita pelajari masih sama ya dengan pekan lalu, masih tentang bab ini, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Baik, di pertemuan pekan kemarin kita sudah membahas ini kan ya, tentang ilmu agama gitu ya. Ilmu agama yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah atau kerajaan Bani Umayyah, di mana yang pertama itu ada ilmu tafsir, yang kedua ilmu hadis, yang ketiga ilmu fikih, yang keempat ilmu qiraat, dan yang terakhir atau kelima adalah ilmu nahwu. Kelima ilmu ini maksud Bapak berkembang pada zaman dinasti Bani Umayyah. Berkembang dalam artian bukan pertama kali ada begitu ya, tapi bisa jadi misalkan tafsir pertama kali dibukukan, ada kitab tafsir. Hadis pertama kali ada buku tentang ilmu hadis. Bukan berarti sebelumnya tidak ada, tapi pada zaman ini, karena pada zaman Bani Umayyah ini ilmu pengetahuan berkembang pesat, jadi ada semacam kesadaran untuk membuat buku tentang ilmu-ilmu yang selama ini berceceran begitu. Kan zaman Nabi dulu belum dituliskan dalam satu buku yang utuh gitu tentang ilmu-ilmu ini. Nah, pada zaman ini akhirnya dibuatkan di satu buku yang khusus begitu. Itu maksudnya perkembangan ilmu agama pada zaman ini. Jadi bukan berarti sebelumnya tidak ada ilmu-ilmu tentang tafsir, hadis, fikih, tapi pada zaman ini berkembang lebih pesat dan dibukukan gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Gitu. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas lebih detail tentang apa itu ilmu tafsir pengertiannya, kemudian siapa saja tokoh-tokohnya begitu ya. Kan kalau pertemuan kemarin baru sebatas mengetahui saja, nah sekarang kita akan lebih dalam membahasnya begitu. Baik teman-teman, ilmu pertama yang akan kita pelajari dari ilmu agama yang berkembang pada masa Bani Umayyah itu adalah ini, ilmu tafsir. Jadi katanya ilmu tafsir itu adalah ilmu tentang penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menghasilkan hukum dalam beragama. Misalkan tafsir surat Al-Ma'idah ayat 6, atau itu tentang wudu ya, tentang thaharah begitu. Atau tafsir tentang ayat-ayat waris, bagaimana soal hukum warisan dalam Islam. Ada juga tafsir misalkan yang tidak berhubungan dengan hukum atau fikih begitu ya. Misalkan Bapak sering menyampaikan tafsir tentang surat An-Naba, wal jibala autada begitu ya. Kan itu artinya wal jibala autada itu, dan gunung-gunung dijadikan sebagai pasak begitu ya. Di pertemuan lalu sempat Bapak sampaikan, pasak maksudnya apa? Kok gunung-gunung sebagai pasak? Ternyata kan Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya menyampaikan memang bahwa yang dimaksud dengan pasak itu adalah, atau gunung-gunung sebagai pasak itu adalah, gunung-gunung memang berfungsi untuk menstabilkan begitu ya, menstabilkan dan mengokohkan serta memantapkannya sehingga bumi menjadi tenang dan tidak berguncang. Itu bunyi dari tafsir Ibnu Katsir. Ternyata kan Bapak sampaikan ya di pekan lalu, ilmuwan geografi terbaru menyampaikan bahwa memang fungsi gunung itu ya untuk menstabilkan bumi dari ledakan-ledakan magma di dalam perut bumi itu begitu, sehingga bumi bisa tetap stabil, tidak terjadi gempa di mana-mana, tidak terlalu sering begitu ya. Kalaupun pada akhirnya ada gempa, ya itu takdir Allah. Tapi yang fungsi gunung seperti apa yang disampaikan Allah dalam An-Naba tadi,
Jadi kita makin paham kan ya berkat adanya tafsir, dan ternyata dibuktikan oleh penemuan teknologi terbaru begitu. Itu contohnya. Kemudian tokoh ilmu tafsir terkenal yang hidup pada masa Umayyah ini adalah Ibnu Abbas, yang mana punya gelar turjuman seperti yang pernah kita pelajari di semester kemarin. Ibnu Abbas ini merupakan orang pertama yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, begitu ya. Jadi orang pertama yang menafsirkan ayat Quran itu Ibnu Abbas. Kenapa bisa menafsirkan? Karena pernah hidup sezaman dengan Rasulullah. Jadi beliau faham maksud ayat ini apa, maksud ayat itu apa begitu. Selain Ibnu Abbas juga ada Mujahid bin Jabir dan Ibnu Mas'ud begitu. Baik. Ilmu agama kedua yang akan kita pelajari adalah, atau yang akan Bapak terangkan secara singkat adalah ilmu ini, ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu adalah ilmu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah, seperti derajat hadis, riwayat hadis, sanad hadis, matan, dan lain-lain begitu. Bapak contohkan satu ya tentang derajat hadis. Untuk riwayat, sanad, dan matan nggak perlu dipelajari lah, karena itu nanti di pembahasannya lebih dalam di SMA atau mungkin di kuliahan kalau ada berminat. Tentang derajat hadis misalkan begini, kita kan sering mendengar ya ada hadis yang sahih katanya, ada hadis yang hasan, yang maudhu, yang dhaif segala macam. Kan kalau hadis sahih itu berarti hadis yang bisa dipercayai begitu, derajat keasliannya itu paling tinggi. Ini hadis yang paling bisa kita percayai, itu hadis sahih. Ada hadis yang hasan, yang baik, yang itu masih bisa kita percayai begitu. Ada hadis yang dhaif, yang lemah. Dhaif itu artinya lemah. Ini yang perlu kita telusuri lagi kebenarannya begitu. Ada hadis yang palsu begitu atau maudhu ini. Nah, untuk kedua hadis terakhir, mau doif dan maudhu begitu, itu hadis yang perlu kita hindari. Atau ketika kita menemukan hadis dengan derajatnya seperti itu, kita perlu mencari lagi lebih dalam info dari yang lain. Kalau untuk hadis yang derajatnya sahih dan hasan, itu masih bisa kita percayai begitu. Bahkan kalau sahih ya jelas-jelas itu sangat bisa kita percayai. Itu yang dimaksud dengan derajat hadis begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan tentang tokoh ilmu hadis yang pada masa Umayyah ini banyak menelorkan begitu ya, atau menciptakan kitab-kitab atau ilmu-ilmu tentang ilmu hadis ini. Di antaranya Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah kan pernah hidup semasa dengan Rasulullah begitu ya. Tapi di masa Umayyah inilah hadis-hadis Rasulullah yang pernah didengarkan oleh Abu Hurairah itu dicatat begitu, pada akhirnya dibuatkan kitab hadis begitu. Ada juga Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini kan pembantu Rasulullah ya. Jadi sehari-hari bersama dengan Rasulullah tentunya mendengar banyak perkataan Rasulullah tentang ilmu-ilmu, tentang hikmah begitu. Jadi ya itulah kenapa Anas bin Malik dijadikan tokoh ilmu hadis, karena pastinya karena pembantu Rasulullah tiap hari mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah begitu. Ada juga Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz ini yang memelopori pembukuan kitab hadis begitu. Dan ada juga Muhammad bin Syihab Az-Zuhri gitu. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang ilmu fikih. Sedikit-sedikit saja ya, kita selewat-selewat, selingan-selingan, karena kalau lebih dalam juga kalian belum waktunya begitu ya. Nantilah ada waktunya kalian membahas lebih dalam tentang ilmu-ilmu ini di next level of your education. Definisi singkatnya, ilmu fikih itu adalah ilmu tentang pembahasan syariat agama, akidah, hukum, dan tata cara beribadah, muamalah yang bersumber dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ya, ada fikih tentang hukum bagi orang yang berzina, misalkan kan dirajam begitu ya. Ada fikih tentang sholat,
atau tata cara sholat, berarti kan masuk ke tata cara beribadah. Ada fikih jual beli, ada fikih hutang, ada fikih prioritas dan lain-lain. Nah, itu tentang fikih. Intinya fikih itu adalah semacam kumpulan hukum begitu ya, tentang satu tema tertentu. Kan tema tentang fikih puasa ya, definisi, tata caranya, larangan-larangannya. Nah, itu dibahas dalam fikih, yang dimana kesemua hukum-hukum tersebut tentunya bersumber dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah Rasul sampaikan. Tata cara sholat, tata cara saum, itu dibahas dalam fikih gitu. Kemudian untuk tokoh ilmu fikihnya yang terkenal pada masa Umayyah ini adalah Imam Hanafi dan Imam Malik begitu ya, yang mana kita mungkin pernah mendengar ada mazhab begitu ya, mazhab fikih. Kalau Hanafi tentu ya mazhab Hanafi, kemudian Imam Malik ya tentunya mazhab Maliki begitu. Mazhab itu tempat memulai kalau secara bahasa, atau tempat pergi begitu ya. Kalau secara istilahnya ya mazhab fikih itu ya hukum-hukum fikih yang bisa kita pakai, yang kita percayai, yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pembahasannya lagi-lagi panjang, dan kalian bisa searching di Google atau bertanya ke orang tua begitu tentang lebih dalam mengenai mazhab-mazhab ini, karena kalau dibahas di sini waktunya khawatir terlalu lama begitu ya. Dan di sini Bapak tuliskan Imam Malik menyusun kitab fikih yang berjudul Al-Muwatta. Nah, di situ disampaikan tuh dasar atau dalil kenapa sholat itu harus membaca Al-Fatihah, harus ruku itu bacaannya ini, sujud bacaannya ini. Nah, itu dibahas dalam fikih sholat begitu ya. Itu di kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Nanti imam-imam fikih yang lain juga membuat lagi kitab fikih sendiri dengan berbagai macam pertimbangannya dan dalil-dalil hadis lain yang dipakai begitu. Jadi beda-beda begitu ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang ilmu qiraat atau ilmu bacaan Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini. Jadi ilmu qiraat ini ilmu tentang cara membaca Al-Qur'an. Jadi dulu di zaman Rasulullah masih hidup itu kan yang menerima Islam itu banyak daerah ya, tidak hanya Mekah dan Madinah yang pada waktu itu jadi pusat dakwah Rasulullah, tetapi ada juga dari Syam, Damaskus, Suriah, Irak, Baghdad begitu. Nah, karena banyak wilayah yang menerima yang punya kekhasan dalam membaca Al-Qur'an, kalau di kita mah semacam dialek begitu ya, misalkan dialek Sunda, dialek Jawa kan beda-beda ya. Nah, akhirnya ditentukanlah atau diputuskan ada 7 macam bacaan standar Al-Quran yang diputuskan di zaman ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah begitu. Nah, begini. Jadi ada misalkan semacam qiraah sabah itu kan ada 7 ya, artinya qiraah sabah itu 7 bacaan. Misalkan qiraah sabahnya yang Hijaz begitu, yang Nahawan, ada juga Ros, ada juga Jiharka, ada 7 lah begitu. Bapak sendiri baru belajar 2, itu Ros dan Jiharka, jadi belum bisa mencontohkan semuanya begitu ya. Kalau kalian mau lihat contoh-contoh cara bacaannya bagaimana, itu bisa kalian lihat di YouTube begitu ya. Qiraah sabah yang Misyari Rashid itu ada 7 macam cara membaca Al-Fatihah, ada 7 macam cara membaca ayat kursi, itu macam-macam beda-beda. Kalau kalian tertarik silahkan tonton di YouTube. Bapak sendiri belum bisa mencontohkan karena baru mempelajari 2 begitu. Itu tentang qiraah sabah. Jadi bukan berarti qiraah sabah ini baru muncul di masa Umayyah begitu ya, tapi sudah ada dari dulu. Kenapa ada 7? Karena ada banyak daerah yang bermacam-macam dialek di Arab sana, di Timur Tengah, yang mempelajari Quran, membaca Quran, sehingga dan semuanya diakui oleh Rasulullah gitu, betul bacaannya.
sehingga ditentukan ada 7. Kalaupun sebenarnya banyak gitu ya qiraahnya gitu, macam-macamnya, tapi 7 yang akhirnya dijadikan standar Al-Qur'an, membaca Quran begitu ya. Kemudian tokohnya yang berjasa memperkenalkan qiraat sab'ah adalah Ibnu Mujahid begitu ya. Aduh, ada suara motor. Dan yang terakhir yang akan kita ada tentang ini, ilmu nahwu. Apa itu nahwu? Ini dia definisinya. Jadi katanya ilmu nahwu itu adalah ilmu tentang perubahan bunyi pada akhir kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bapak kasih contohnya nih. Kata Allah kan kadang dibaca Allaha begitu ya. Misalkan innallaha ma'as-sabirin. Nah, ada juga misalkan alallahi. Nah, kenapa jadi kasroh? Ada juga di surat Al-Hasyr di akhir-akhir 3 ayat terakhir, huwallahul ladzi, misalnya kenapa kenapa jadi dhammah? Kenapa kok ada 3 macam cara membaca akhirnya begitu ya, akhir katanya. Nah, itu dibahas dalam ilmu nahwu. Bapak nggak akan sampaikan nggak akan terangkan lebih detail karena bisa pusing begitu ya. Dan masih siang kita belajar PAI pusing lagi. Nah, itu nantilah bagi yang tertarik silakan masuk ke jurusan bahasa Arab atau sekalian ke Timur Tengah, ke Madinah begitu, ke Mekah langsung belajar tentang ilmu agama begitu teman-teman ya. Itu hanya satu contoh saja begitu. Dan kenapa juga perlu dipelajari karena kasroh, dhammah, fathah itu mengandung arti yang berbeda jika diterapkan dalam satu kata begitu. Jadi Allah beda, Allahi beda, Allahu beda begitu ya teman-teman. Nah, kemudian tokoh ilmu nahwu yang pertama kali membuat buku tentang ilmu nahwu adalah Abu Aswad Ad-Duali. Dan lagi-lagi ilmu nahwu ini tentunya sudah berkembang jauh sebelum masa dinasti Umayyah begitu ya. Di mana beberapa ahli sejarah menyampaikan bahwa bapak ilmu nahwu itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena Abu Aswad Ad-Duali ini sendiri belajar ilmu nahwu kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib belajar dari siapa? Ya, dari Rasulullah tentunya, yang mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, bertepatan dengan suara azan zuhur yang berkumandang ketika video ini dibuat, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini, di mana tadi kita telah membahas tentang ilmu-ilmu agama ya yang berkembang pada masa Bani Umayyah begitu. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, nahwu, kemudian qiraat, ilmu fikih begitu. Di pertemuan minggu depan babnya masih sama, cuman kita akan membahas tentang ilmu-ilmu umum yang berkembang seperti geografi, kedokteran, dan ilmu kimia. Begitu teman-teman ya. Tetap semangat belajar di semua pelajaran sehingga kalian bisa meraih cita-cita kalian untuk membahagiakan kedua orang tua dan masuk ke sekolah yang kalian inginkan di SMA nanti. Sebelum ditutup, ada Mbak Damayanti yang ingin menyampaikan pesan-pesan buat kalian, saking sayangnya begitu ya. Jadi ingin memberikan pesan-pesannya kepada kalian dan sekaligus menutup pertemuan kita pada sesi kali ini. Begitu teman-teman ya. Oke, silakan Mbak. Anak-anak, terima kasih telah menonton sampai selesai. Setelah ini, silahkan mengerjakan tugas yang sudah disiapkan. Kerjakan dengan baik, karena nilainya akan sangat membantu menambah nilai rapot kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.